Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan Yati, dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih untuk Yati sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk absensinya saya kira sudah absen semua. Kabarnya anak-anak gimana hari ini? Apakah sudah lebih baik? Alhamdulillah baik. Hari ini sudah siap anak-anak untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini? Insya Allah siap, Bu. Oke. Materinya sudah saya share kemarin. Apakah sudah dibaca anak-anak? Sudah, Bu. Baik, sebelum pembelajaran kita lihat video motivasi dulu ya anak-anak ya. If you want to be successful, you have to pay the price. Alibaba 18 years to today's size. Yeah, we are lucky, but we work much harder than most of the people. We never sleep well and sound in the evening. I'm working hard, my team working very hard. Nothing is free. Nothing is easy. Itu adalah video motivasi untuk pagi ini. Semoga dapat memberikan kita motivasi dalam belajar atau dalam melakukan sesuatu agar kita bisa lebih semangat ya. Mungkin anak-anak ada yang bisa menyimpulkan dari video motivasi tersebut, silakan. Saya Bu, Nurinda. Oke, silakan Nurinda, gimana? Jika ingin sukses maka harus bekerja keras. Gitu. Oke, ya memang seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kalau ingin sukses harus bekerja keras. Sebelum pembelajaran kita mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita sudah membahas tentang kelas, atribut, dan metode. Apakah masih ingat anak-anak apa itu yang dimaksud dengan kelas? Iya, Ya. Silakan Husnul. Kelas adalah blueprint dari objek. Atribut, apa itu sih atribut? Indah? Atribut adalah karakteristik objek. Apa sih metode itu? Saya pengen dengar suaranya Intan. Metode adalah tingkah laku dari objek. Oke. Jadi itu adalah materi sebelumnya yang sudah kita pelajari dan materi tersebut akan kita pakai pada materi kali ini. Ya, jadi pada materi kali ini kita akan mendeklarasikan kelas dan mendeklarasikan atribut pada pemrograman Java. Oke, saya tampilkan dulu untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, materi yang akan kita pelajari di sini, yang pertama itu deklarasi kelas dan atribut, yang kedua yaitu menyajikan kelas dengan memberikan atribut dan metode. Tujuannya apa sih kita mempelajari materi tersebut? Yaitu untuk mendeskripsikan deklarasi kelas dan atribut. Terus yang kedua itu menganalisis deklarasi kelas dan atribut. Setelah itu menggunakan deklarasi kelas dan atribut. Selanjutnya membuat, itu tujuannya. Oke, kita masuk ke materinya di sini. Ada kelas, di mana kelas adalah, ini sudah dijelaskan tadi bahwa kelas itu apa? Masih ingat Intan tadi yang disebutkan oleh Indah? Kelas itu apa? Masih, Bu. Ya. Kelas adalah blueprint dari objek. Selanjutnya di sini ada struktur kelas. Apa yang ada di dalam kelas itu? Yang pertama adalah class declaration. Selanjutnya ada class body.
Nah, kelas body itu apa? Kelas body itu adalah badan dari kelas. Jadi kalau kelas declaration itu adalah tempat membuat nama dari suatu kelas, sedangkan kelas body itu adalah isi dari kelas itu apa saja, yaitu dimulai dari tanda kurung kurawal buka sampai tanda kurung kurawal tutup. Nah, contoh penggunaannya adalah seperti ini. Coba diperhatikan ya. Di sini tadi kalau class declaration itu didahului dengan modifier. Nah, modifier itu di sini adalah public. Kita pakai modifier public. Setelah itu kita kasih class. Nama kelasnya apa? Adalah persegi. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan declaration class. Nah, setelah itu integer sisi. Nah, integer kita singkat dengan in aja karena ini adalah tipe data. Jadi tipe data yang kita gunakan adalah integer. Nah, persegi itu memiliki apa sih? Memiliki sisi kan? Nah, sisi inilah yang disebut dengan kelas body isinya karena berada di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ini adalah bodinya. Setelah itu dalam pemrograman Java, integer sisi ini disebut dengan atribut. Nah, sedangkan yang persegi adalah kelas. Selanjutnya di sini ada aturan penulisan kelas. Yang pertama, nama kelas tidak boleh diambil dari keyword Java. Yang kedua, nama kelas boleh menggunakan huruf, angka 0 sampai 9, garis bawah atau underscore, dan simbol dolar, ditambah lagi satu. Yang ketiga adalah penulisan kelas harus sama dengan nama file. Selanjutnya di sini akan membahas tentang atribut. Di sini atribut itu semua field identitas yang diberikan pada suatu kelas. Contohnya pada tadi pada contoh penggunaan deklarasi itu. Yang pertama nama kelasnya persegi, atributnya adalah sisi. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita praktek ya anak-anak. Dalam membuat pemrograman Java, tadi kita sudah kasih contoh pendeklarasian kelas. Gimana? Mendeklarasikan kelas itu didahului dengan apa tadi? Masih ingat Intan? Public class. Public. Public di sini disebut dengan modifier. Kita nyoba contohnya dalam program ini, kita buat yang tadi ya. Public class persegi. Kita enter. Setelah itu kita kembalikan ke sini lagi. Nah, baru kita mengisi mainnya. Public static void. Nah, ini yang disebut dengan metode main. Setelah itu, nah baru kita masukkan atribut sisi. Nah, kita isi sisinya, kita coba 5 misalkan. Setelah itu jangan lupa titik komanya. Nah, baru kita cari tentang luas. Setelah itu kita tampilkan. Bagaimana tampilkannya? Kita pakai sistem out print. Setelah itu kurung buka, kurung tutup. Setelah itu ada petik buka, petik tutup. Sisi suatu persegi adalah, saya isi seperti itu. Ya. Nah, apa yang mau diisi? Berarti kan sisinya adalah 5 ya. Kita sudah disebutkan dulu di sini adalah sisinya 5. Berarti kita panggil aja. Jangan lupa titik komanya. Nah, baru selanjutnya di sini adalah rumus luas dari persegi itu bagaimana anak-anak? Luas sama dengan sisi kali sisi. Oke, sisi kali sisi. Dalam pemrograman kali kita menggunakan bintang. Selanjutnya kita tampilkan luasnya adalah berapa? Luas seperti ini, titik koma. Nah, ini sudah selesai. Kita simpan. Nama file, nah ini file name harus sama dengan nama kelasnya, yaitu persegi titik Java. Setelah itu kita pakai all type di bawahnya, baru kita save.
Selanjutnya kita jalankan. Menjalankannya di Common Prompt ya anak-anak ya. Cara menjalankannya adalah sebelum menjalankan kita tunjuk dulu di mana sih tadi kita menyimpan program kita. Tadi saya simpan di sini. Ada di D, berarti saya ketik D titik 2. Kalau sudah masuk ke D, kita compile dulu. Nah, compile itu digunakan untuk mengecek program gitu. Perintahnya adalah Java C. Nama filenya tadi apa? Yaitu persegi titik Java. Kita enter. Ternyata masih banyak salahnya. Kita lihat salahnya itu ada di Java 1 baris ke-1. Kita lihat baris ke-1. Oh iya, pada kelas. Nah, oke, kelasnya ternyata masih kurang S-nya. Nah, ini kelas S-nya kurang. Kita coba simpan dulu, Ctrl S. Nah, di sini kita eksekusi lagi, coba kita lagi Java C. Nah, ternyata tadi kesalahannya hanya pada kelasnya itu kurang S-nya. Nah, jadi kita tambahi S, ternyata sudah bisa. Setelah compile ini sudah sukses dan tidak ada error, akan keluar tampilan kosong seperti ini. Kita jalankan, kita run, yaitu ketik Java spasi nama file. Ini akan keluar hasilnya dari yang sudah kita buat tadi. Java persegi isinya adalah sisi suatu persegi adalah 5. Sudah kita sebutkan tadi. Luas persegi adalah 25. Paham anak-anak? Paham. Oke. Dari penjelasan saya mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, sebutkan namanya, Nak. Siapa namanya, Nak? Bismillahirrahmanirrahim. Husnul Khotimah. Ya, silakan. Maka dalam penulisan nama kelas pada Java harus sama dengan nama file Java. Saya jawab ya. Karena apabila tidak sama dengan nama filenya, maka nama kelas tersebut tidak akan terdeteksi. Sehingga program ketika dijalankan dia akan error gitu. Paham ya Husnul ya? Paham, Husnul? Yang lain gimana? Ngerti anak-anak? Paham, Bu. Oke, anak-anak sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Kalau tidak ada, saya share untuk tugas praktek pada pertemuan kali ini. Nah, ini tugasnya anak-anak. Tugasnya saya sudah share juga di job sheet-nya. Kalian bisa kerjakan di situ. Dan di sini ini adalah tugasnya. Silakan kalian kerjakan di notepad-nya. Notepad-nya sudah diinstal semua anak-anak. Sudah Bu. Silakan dikerjakan anak-anak. Buka notepad-nya. Saya kasih waktu 20 menit ya, cukup ya untuk mengerjakan ini anak-anak ya. Iya, Bu. Oke. Saya pengen tahu pekerjaannya kalian sudah di mana, bisa di-share ya, Mbak Intan. Ya Bu. Ayo silakan teman-temannya dianalisis. Ada kekurangan enggak di situ? Ada di bagian nomor 6 sama 7. Udah, apa ada yang salah lagi? Masih ada yang kurang itu. Silakan dicek. Ayo dicek. Gimana Intan? Ini ada spasinya ya Bu, yang string ini dah. Oh, enggak masalah. Boleh lah kalau enggak pakai spasi enggak apa-apa. Pakai spasi ya enggak masalah juga. Coba wis. Sekarang coba disimpan kamu, Nduk. Bisa, Nduk. File, save. Ini kontrol Save. Nah, save ya Bu. ya. Oke. Yes. Nah, itu sudah tersimpan. Coba jalankan. CMD.
D.2. Enter. Jafat. Spasi. Luas. L-nya besar. Nah, underscore. Persegi. Persegi. Underscore panjang titik Java. Enter. Di Java. Spasi. Luas persegi panjang. Enter. Nah, itu hasilnya. Oke. Ya, terima kasih Intan. Saya pengen tahu penjelasan programnya bagaimana. Husnul. Silakan dipresentasikan, Dok. Jadi, publik ini adalah modifier. Luas persegi panjang adalah nama kelas. INT panjang, INT lebar, INT luas, semua ini adalah atribut. Sistem objek panjang persegi tambah panjang, dan sistem objek lebar sama dengan tambah lebar ini nilai panjang dan lebar, dan luas sama dengan panjang kali lebar ini adalah rumus luas persegi panjang atau proses perhitungan luas. Sistem luas adalah tambah luas ini untuk menampilkan hasil luas. Terima kasih ya Husnul, tadi sudah menjelaskan programnya. Terima kasih anak-anak untuk penyampaian diskusinya. Anak-anak, sejauh ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Dalam menjalankan suatu program, apa perlu dilakukan compile? Oh, tadi. Iya perlu, Nak. Kalau enggak di-compile terlebih dahulu programnya, kita enggak tahu salah benarnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Udah, Bu, cukup. Oke, ya. Kalau enggak ada, saya tampilkan untuk tugas soal evaluasinya di situ kamu kerjakan. Saya tunggu hari ini sampai jam 5 sore nanti. Selanjutnya pada pertemuan kali ini adakah yang bisa menyimpulkan? Saya pengen dengar suaranya Eva, coba. Mana suaranya Eva? Iya, Bu. Struktur kelas pada bahan Java terdiri dari kelas declaration dan kelas body. Aturan penulisan kelas tidak boleh diambil dari keyword Java. Nama file harus sama dengan nama kelas. Properti dikenal juga dengan nama atribut data yang terdapat dalam sebuah kelas. Terima kasih untuk Eva sudah menyimpulkan materi pertemuan selanjutnya. Yang pertama adalah deklarasi metode, pembuatan objek, dan akses anggota kelas. Untuk pertemuan kali ini saya cukup sampai di sini dulu. Sebelum pembelajaran diakhiri, silakan Yati bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih Yati. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.